Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Di pertemuan yang lalu disebutkan bahwasanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu belum menjadikan dia selamanya atau mengharuskan dia tidak diperangi atau dia kufur dengan seluruh apa yang dilakukan dari perbuatannya. Iya, namun kadang seorang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mentahqiq la ilaha illallah tersebut. Iya, sehingga dari apa yang dilakukan dia pun kufur dengan perbuatannya dan apa yang diucapkan tidak bermanfaat untuknya. Nah, itu dari kondisi yang disebutkan oleh penulis. Kemudian di syubhat disebutkan bahwasanya bagaimana dengan hadis dari Usam bin Zaid. Kemudian juga hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini tidak menunjukkan bahwasanya tidak harus orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah itu bukan berarti tidak boleh dibunuh. Sebagaimana Usama bin Zaid tak ada dilarang. Tapi dijelaskan di ayat yang lain bahwasanya di situ ada perintah untuk tabayun. Tasabbut dulu, lebih memperjelas dulu. Iya. Betulkah atau bagaimana? Iya. Artinya kalau dia tidak jelas dari apa yang diucapkan oleh Allah, datang dari hal yang mengingkari atau membatalkan dari ucapannya, menyelisihi, berarti perintah untuk dibunuh. Perintah untuk dibunuh. Sebagaimana disebutkan di ayat. Ya qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah wa qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqula la ilaha illallah huwa alladhi qala fil khawarij. Lihat, jadi larangan untuk membunuh, dia juga yang bilang. Nabi SAW ada perintah aina ma laqitumuhum faqtuluhum la in adraktuhum la'aqtulannahum qatla 'adin. Lihat, larangan membunuh dan perintah untuk membunuh, memerangi. Ya, artinya ada hal yang menjadikan dia diperintah untuk dibunuh, diperangi. Iya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya tidak ada, bukan batasan bahwasanya ketika orang mengucapkan Allah sudah. Iya. Tinggalkan dan jangan lagi ganggu. Tidak ada lagi perintah untuk memeranginya dan seterusnya. Iya, tapi kadang diperintah untuk diperangi bersamaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah. Taib. Dari apa namanya kalimat ini ada faedah besar yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah di syarahnya. Ya, ini faedah untuk kita. Iya. Tak kala mungkin ada iskal dari hal tersebut. Saya bacakan faedahnya. Di syarahnya di halaman 380. Kata beliau, wa huna tanbih. Di sini ada, jadi ucapan setelah ini ada peringatan untuk kita, bentuk pelajaran. Kata beliau, di sini ada tanbih untuk kita bahwasanya tidak ada di sana antara talazum, keharusan antara memerangi dengan hukum kekufuran. Paham maksudnya? Iya. Tidak ada talazum, keharusan. Ketika diperintah untuk dibunuh, berarti itu kufur. Tidak harus. Ya kan? Tidak harus. Faqad yuhkamu bil kufur wa la yuqatal. Kadang dia kufur tapi tidak diperintah untuk diperangi.
Iya, waqad yuqatalu wa laysa bikafirin. Kadang diperintah untuk dibunuh, tapi dia bukan kufur. Iya. Dia bukan kufur. Jadi maksudnya tidak setiap orang yang dibunuh itu dia harus kafir dulu, baru diperintah untuk dibunuh. Iya. Kata beliau bahkan diperangi sekelompok yang dia menghalangi untuk menampakkan syariat-syariat Islam. Iya. Artinya dia melakukan kerusakan besar di bumi. Iya. Menghalangi orang sholat, tidak boleh orang sholat di masjid, ditutup masjid dan seterusnya. Atau hal-hal yang lain yang menyelisih syariat Islam sehingga syariat ini buram, tidak nampak lagi. Iya. Jadi orang-orang yang menghalangi seperti ini kadang diperintah untuk dibunuh. Apakah dia kufur? Hah? Iya. Tidak. Tidak kufur. Dari penyelisihannya yang tidak menjadikan dia kufur. Tapi apa diperintah untuk dibunuh? Diperintah untuk dibunuh. Iya. Jadi kadang diperintah untuk dibunuh belum tentu kafir. Iya. Dan sebaliknya juga. Iya. Kadang dia kufur, kafir tapi tidak diperintah untuk diperangi. Kata beliau, dari jenis yang kedua ini yang kadang dia diperintah untuk dibunuh tapi dia bukan kafir, disinilah masuk siapa? Khawarij. Disinilah masuk, jenis kedua ini masuklah siapa? Khawarij. Iya. Dan ini kenapa dikatakan dia tidak kafir? Karena sahabat tidak ada yang mengkafirkan. Dari Ali dan selainnya tidak ada. Apalagi Ali nas, jelas. Tak kalau ditanya, apakah Khawarij ini kafir? Kata beliau, minal kufri farru. Dari kekufuran mereka itu lari, tidak ada. Iya. Jadi kenapa Ali memerangi kaum Khawarij? Atas perintah Nabi SAW. Iya. Bukan karena apa? Dia kufur. Ya, walaupun sebagian mengatakan ada kufur Khawarij, tapi mungkin sifatnya beda. Iya. Tapi masih dalam golongan apa? Khawarij. Ada pemikiran Khawarij, tapi ada lebih daripada itu. Iya, makanya sebagian mengkafirkan. Iya. Taib. Itu pandangan dari beliau. Jadi apa yang kita inginkan ketika kita baca ini, berarti apa yang dimaksud oleh penulis di sini? Hah? Iya. Pandangannya adalah tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah itu tidak diperintah untuk dibunuh. Itu maknanya. Jadi tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah dia salat sebagaimana disebutkan di sini. Iya, kaunuhum min aktsari nasi ibadatan wa tahlilan wa tasbihan hatta sahabah yahkiruna anfusahum indahum wa hum ta'allamul ilma min as-sahabah. Iya. Falam tanfa'hum la ilaha illallah. Artinya ucapannya ini tidak menghalangi dia untuk dibunuh. Ya, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah ataupun mereka banyak ibadah. Tapi apa yang mereka lakukan dari penyelesaian syariat itu lebih besar sehingga diperintah untuk dibunuh. Makanya kata beliau di sini di akhir kata beliau tak kalah menyebutkan wa kadzalika ma dzakarnahu. Ya, ini ila akhir kata beliau ini panjang dari Syekh. Tapi untuk memperjelas saja. Iya. Bahwasanya orang yang mengucapkan atau ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Orang yang mengatakannya lihat illa idza ata bihaqqiha, sampai dia datang dengan apa yang menjadi hak dari la ilaha illallah itu, dari ucapannya syahadatnya ini. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam ya'ti bihaqqiha, lihat, kalau tidak datang sesuai dengan hak dari ucapannya ini, fa innahu la yuqbal minhu dzalik, tidak diterima. Perhatikan, bal yuqatal. Pertama, bahkan diperangi dengan qital kufur. Kalau dia tidak datang dengan haknya, pertama tidak diterima. Iya, dengan rincian dia diperangi tapi dibunuh dengan apa? Qital kufur, karena dia kufur. Mata roka min haqqiha at-tauhid. Kalau dia datang, iya, dan meninggalkan haknya dari hak tauhid. Itu dia mengucapkan Allah tapi tidak mentahqiq dari sisi mereka berdoa kepada selain Allah.
Lihat, diperintah untuk diperangi. Wa imma an tuqatal ta'ifatun qital bughah. Kadang iya, kelompok dibunuh tapi dengan qital, diperangi dengan qital karena dia orang yang melampaui batas. Idza kana alladhi tarakuhu, kalau dia meninggalkannya ini dari haknya, min haqqiha dunat tauhid. Iya. Dunat tauhid, yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Khawarij. Al-Khawarij. Jadi ini faedah penting. Jadi jangan bilang, oh berarti di sini Syekh Muhammad Wahab ini menganggap bahwasanya Khawarij kufur. Iya. Tidak ada pandangan seperti itu. Ya, tidak ada pandangan seperti itu. Jumhur ulama berdalilkan dengan apa yang datang dari sahabat, tidak ada yang mengkafirkan Khawarij. Iya. Jadi kalau tanya kenapa dibunuh? Iya. Kadang seorang dibunuh itu tidak mesti dia harus kufur dulu. Tapi apa? Ya, kadang dibunuh karena apa yang dilakukan dari penyelisihan syariat. Iya. Kadang dibunuh karena ada penyelisihan syariat. Seperti yang dicontohkan di sini. Jadi kesimpulan dari apa yang disebutkan di sini adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dari apa yang mereka sangka harus tidak dibunuh. Itu salah. Itu salah. Iya, karena ada orang yang mengucapkan Allah tapi apa? Nabi sendiri katakan apa? Uqtuluhum. Uqtuluhum. Iya. Tapi jangan ditanya, kenapa dibunuh? Itu beda lagi. Kondisinya sekarang tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah itu ditertahan darinya apa? Untuk dibunuh. Tidak. Tidak. Jadi apa faedahnya kenapa Nabi SAW melarang? Nah di sini yang mereka salah. Larangan ini bukan berarti jangan dibunuh. Tapi apa? Fatabayyanu, tasabbut dulu, perjelas dulu. Iya, perjelas dulu. Makanya tak kala saya bilang, ya Rasulullah, dia katakan karena takut ini. Dia cuma takut pedangku ini, tidak ada yang lain. Artinya dia belum mengucapkan Allah sesuai dengan konsekuensinya. Dia cuma mengucapkan karena takut, makanya saya bunuh. Artinya kalau benar, Nabi tidak akan memarahi, tapi perkara yang tidak dilihat. Makanya kan kau lihat, kau buka dadanya. Jadi marahnya ini bukan berarti apa? Tidak boleh dibunuh. Begitu pula umirtu an uqatila nas hatta yaqula ya Allah. Iya. Kalau dia ucapkan sudah, tahan. Fatabayyanu, tapi pastikan lagi. Artinya kalau dia datang menyelisihi tauhidnya, ya, maka ada perintah, membaddal dinahu faqtulu. Membaddal dinahu faqtulu. Tapi ini bukan per orang ya. Iya, jangan sampai. Tapi ini berkaitan dengan pemerintah. Kita ada penguasa di sini. Ya. Jangan langsung ini antum bawa ke depan sana. Iya, berikan satu ayat bawa pedang. Membaddal dinahu faqtulu, sudah. Iya. Itu bukan mendatangkan kebaikan. Justru mendatangkan apa? Kerusakan yang lebih besar lagi. Baik. Jadi selesai kita maksudnya itu. Ya. Supaya terang lagi ya. Kadang masail seperti itu kita tidak terpikirkan tapi dibantu dengan hal-hal dari yang mungkin iskal di antara kalian. Baik. Kita tutup kitab ini di pertemuan ini insyaallah, dan ini mudah sekaligus untuk penerangan bagaimana hakikat dari iman dan tauhid itu sebagaimana disebutkan oleh penulis nanti. Naam. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana Allahu bi 'ulumikum fid dharain. ثم قال المصنف المجدد الشيخ محمد بن أبي الوهاب التميمي رحمه الله: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. نقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. طيب. Kata beliau, dan kita tutup insyaallah taala ucapan ini dengan masalah yang agung. Iya, jadi beliau rahimahullah membuka dengan tauhid. Ya kan? Di muqaddimah kita melihat semua bahas tentang tauhid.
Kemudian ditutup lagi dengan tauhid lagi. Bagaimana hakikat tauhid itu? Iya. Bagaimana pentingnya tauhid ya? Bagaimana pentingnya tauhid? Iya, karena ini asas yang paling penting. Kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, yaitu dengan masalah yang agung, sangat penting sekali yang dipahami dari apa yang telah berlalu. Akan tetapi kami menyendirikan ya untuk masalah ini pembicaraan karena besarnya perkaranya, karena pentingnya ini. Akan tetapi dan banyaknya kesalahan pada hal tersebut. Maksudnya banyak orang tidak paham dan salah dalam memahami permasalahan ini. Yaitu apa? Kita katakan la khilafa anna tauhid la budda ay yakuna bil qalbi wal lisani wal amal, yaitu iman. Iya. Tauhid hakikatnya harus dengan qalb, dengan keyakinan. Ya, ada keikhlasan, ada ilm, kemudian mahabbah dan seterusnya. Ya. Demikian pula tauhid itu dengan lisan. Iya, dengan talaffuz bit tauhid. Iya, ini mujma' alaih. Bahwasanya pertama kali seorang hamba diperintah adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Ibnu Taimiyah, seorang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mampu, maka la yu'addu musliman. Ini hakikatnya. Ya kan? Dalam ayat, dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi harus mengucapkan la ilaha illallah. Iya, demikian pula hadis Usama yang telah berlalu. Taib. Dan yang terakhir adalah ya, ini harus ada amalannya. Ya, amalan yang menjadikan tauhid itu benar. Tauhid itu sahih. Iya. Diinginkan di sini amalan jawarih. Iya. Menjadikan amalan tersebut iya dilakukan kemudian diserahkan hanya kepada Allah. Itu tauhid. Kata beliau, fa in ikhtalla syai'un, kalau kosong sesuatu dari tiga ini, maka lam yakunir rajulu musliman. Artinya kalau dia bicara kemudian dia beramal tapi tidak ada keyakinan, seperti siapa? Orang munafik, tidak ada keyakinan tentang Islam, makanya dia kufur dalam tersembunyi kekufurannya karena berkaitan dengan akidah. Tapi Nabi SAW diberitahukan bahwa saya ini munafik. Iya, ada yang diberitahukan munafik, ada yang tidak. Iya. Kata beliau, fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal, kalau dia tahu tauhid tapi dia tidak beramal bihi fa huwa kafirun. Iya, maka dia juga kufur. Jadi dia tahu tauhid tapi tidak ada amalannya. Iya, yang mengharuskan apa? Amalan yang sebagaimana menjadi keharusan dari tauhid itu. Iya. Contohnya, dia beramal dari amalan tauhid. Seperti apa? Ibadah-ibadah. Ini amalan, tapi tidak sesuai dengan jalan, menjadikan amalan itu diserahkan kepada selain Allah. Itu belum. Itu mananya. Ya, misalnya diucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Dia yakini. Tapi amalan dia juga lakukan. Tapi tidak sesuai jalannya. Dia lakukan amalan seperti apa? Tawaf, tikaf. Tapi di mana tikaf? Di kuburan. Di penghuni kubur. Iya, menyembelih. Ini amalan. Tapi untuk siapa? Untuk orang mati. Iya, untuk penunggu pohon. Apa? Penunggu. Iya. Ini amalan, tapi salah dari sisi mana? Penyerahannya. Ini amalannya dari sisi perbuatannya, tapi hakikatnya apa? Itu bukan amalan karena diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kata beliau, tapi kalau ini tidak beramal sama sekali. Tidak ada amalan. Dia tahu tauhid tapi tidak ada amalan. Kata beliau, fa huwa kafirun mu'anid. Iya, membangkang, kafir. Ya. Kafir'aun, seperti Fir'aun.
Fir'aun ini dia yakini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, iya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmau wa 'uluwa. Iya. Di dalam ayat lain, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Lihat pengakuan dengan ilmu, maksudnya tidak ada yang menurunkan ini kecuali rabbus samawati wal ardi. Dia tahu. Iya, hakikat bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada amalan bagaimana dia tunduk sujud, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari tauhid itu sendiri. Iya. Wa iblis. Iya, seperti juga iblis. Dia tahu tauhid tapi dia menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahu. Iya. Dia tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, makanya dia sifati Allah. Iya, dengan penetapan al-izzah. Iya, wa izzatik. Wa izzatik. Iya. Jadi ini bentuk pengakuan tauhid tapi tidak ada amalan. Hakikat dari pengetahuan itu tidak ada. Maka disebut dia kufur. Disebut dia kufur. Taib. Kata beliau, dan ini itu banyak manusia di situ. Dia salah. Bahkan mereka mengatakan ini benar. Artinya tauhid itu seperti itu memang, benar. Harus ada syahadat, harus ada keyakinan dan harus ada amalan. Wa nahnu nafhamu hadza, dan kita tahu itu jelas. Wa nashhadu annahu haq, dan kita saksikan itu benar. Walakin akan tetapi kami ini tidak mampu untuk melakukannya. Artinya punya uzur untuk melakukan itu. Tidak bisa kita. Iya. Kata beliau, wala yajuzu inda ahli baladina. Ini salah satunya. Iya. Dan kami tidak bisa melakukan hakikat tauhid itu. Padahal kami tahu. Kata beliau, wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Iya. Yaitu mereka meninggalkan tauhid yang hakikat sebenar-benar tauhid dan mentahqiq dari tauhid. Iya. Dia meninggalkannya karena adanya rasa takut terhadap siapa yang berada di negerinya. Karena siapa yang bertauhid dan menyelisihi dari negerinya, apa yang berada di negerinya dari kesyirikan, dari kekufuran, itu mereka akan dibunuh, diambil hartanya, disiksa dan seterusnya. Iya. Ini seperti ini. Kata beliau, wa ghairu dzalika minal a'dzar, dan selainnya dari uzur-uzur. Iya. Uzur-uzur. Jadi ini ada alasan kenapa mereka tidak bertauhid, tapi hakikatnya dia tahu tauhid. Hakikatnya dia tahu tauhid. Kata beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah. Walam yadril muskinu anna al-ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqq wa lam yatrukuhu illa li syai'in min al-a'zari. Kama qala ta'ala, ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila wa ghairu dzalika min al-ayat. Ka qawlihi ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. iya. Kata beliau, dan walam yadril miskin, dan disifati dengan orang miskin. Iya, miskinul ilm. Dan dia tidak tahu bahwasanya kebanyakan dari aimatil kufur, jadi orang pembesar-pembesarnya dari orang kufur ini, itu mengenal yang hak sama dengan kalian. Iya. Sebagaimana kalian mengenal hak, orang-orang dari pembesar kekufuran juga itu mengenal hak. Walam yatrukuhu, dan dia tidak meninggalkan itu illa li syai'in minal adar, kecuali ada uzurnya juga. Tapi tidak semua uzur itu apa? Diterima. Iya. Apalagi berkaitan dengan perkara yang besar seperti ini. Tidak semua uzur diterima. Ya, tidak semua, apalagi yang disebutkan tadi, wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Iya, dia takut kalau diselisihi terjadi ini dan terjadi itu. Iya. Hijrah sana. Iya. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan cari ridho manusia. Iya. Kata beliau, kama qala ta'ala, ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Iya, ishtaru di sini itu menjual. Iya. Atau membeli. Ishtaru itu kalimat, iya, bisa masuk ba'a, bisa masuk syira'. Iya, kalimat dikatakan apa ya? Iya, bukan.
seperti kalimat ain. Apa bahasanya? Saya lupa. Dilihat kondisinya. Ya, di sini dia menjual dengan ayat Allah dengan harga yang murah. Di sini berarti ini ishtaro ya, bukan ba'. Ini mereka sifatnya karena dunia. Wa ghairu dzalik minal ayat ka qoulihi ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Iya. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengetahui al-haq tapi tidak beramal dengan apa yang menjadi keharusan dari pengetahuannya tentang al-haq tersebut. Iya. Apakah dia tidak beramal karena perkara lain yang berkaitan dengan dunia, atau apa untuk menjaga hartanya dan menjaga kedudukan yang dia sudah berada di atasnya dan seterusnya yang lain. Nah, ثم قال المصنف رحمه الله فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عمن يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم آتين من كتاب الله. طيب. Berkaitan dengan yang sebelumnya, iya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarahnya, kata beliau banyak dari a'immatul kufur itu dia tahu al-haq, tapi dia membenci dan tidak mau mengikuti al-haq tersebut. Iya. Dan pengetahuan al-haq tanpa beramal dengannya itu lebih dahsyat, iya, dibanding seorang yang memang tidak mengetahui dan tidak beramal. Iya, karena orang jahil dengan kebenaran itu ada udzur untuknya. Iya, diberi udzur dulu. Iya, dan kadang dia diajarkan dan diberi tambih. Iya. Kemudian dia mempelajarinya dari apa yang dia menyombongkan diri di situ. Kemudian dia tahu. Kata beliau, walihada, kata Ibnu Utsaimin ini, orang Yahudi itu dimurkai karena pengetahuannya terhadap al-haq dan dia meninggalkan untuk melakukan apa yang diperintah dari pengetahuannya ini. Itu dalam ayat di surah Al-Fatihah. Begitu pula Nasara. Nasara ini dikenal dengan apa? Beramal tanpa ilmu. Ya kan? Berarti kalau dikatakan ada uzur berarti. Ya kan? Kan kalau beramal tanpa ilmu berarti tidak tahu. Terus dia beramal. Ada uzur atau tidak? Ada uzur atau tidak? Hah? Apa yang antum ketahui dari orang Yahudi? Orang Yahudi itu berilmu tapi tidak beramal. Kalau Nasara beramal tanpa ilmu. Berarti kalau tanpa ilmu dia tidak tahu, jahil. Tapi kenapa Allah katakan dia orang yang dolin? Kata muslimin di sini lihat. Orang Nasara dolin li'annahum lam ya'riful haq. Lakin ba'da bi'sati Rasulillah SAW kana an-Nasara 'alimina fakanu misla Yahudi fi kaunihim maghduban 'alaihim. Tapi dia itu setelah pengutusan Nabi dan Rasul, kemudian Nabi SAW Muhammad, itu dia ada ilmu di situ, dia sudah tahu. Iya. Maka ketika dia sudah tahu dan tidak beramal, hakikatnya dia sama dengan orang Yahudi, maghdubun alaihim. Maghdubun alaihim. Iya. Jadi tidak ada. Hakikatnya seperti itu. Ya, seorang kadang beramal tapi tidak ilmu. Tapi itu bukan sebagai udzur yang dilihat secara mutlak. Karena orang yang tidak berilmu itu ada dua. Ada yang tidak berilmu sama sekali, tidak tahu. Dan ada yang tidak berilmu karena dia tidak mau belajar. Itu beda lagi. Iya. Itu beda lagi. Ya. Baik. Kata beliau, fa in amila bit tauhid amalan zahira. Ini nampak. Wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiq. Ini beda lagi. Dia beramal tapi tidak ada keyakinan seperti yang kita sebutkan tadi. Wa huwa syarrun minal kafir al-khalis liqoulihi ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Iya. Kata Syekh Fauzan, itu manusia ada 3 pada perkara ini. Pertama tadi, dia mengenal al-haq dan dia tidak beramal. Ya, mengetahui, meyakini, ini kafir. Dan yang kedua, ada yang dia beramal tapi dia tidak meyakini akan hal tersebut. Dia menolak. Iya. Maka ini seperti orang munafik. Iya. Dia menolak, datang padanya kemudian dia tolak, dia ingkari. Tapi dia beramal dengan tujuan apa? Supaya dia tidak diperangi sebagaimana orang-orang musyrik. Dan yang ketiga, orang yang mengetahui, meyakini dan dia beramal dengan apa yang diyakini. Ini siapa? Muwahhid. Ini muwahhid, mukmin. Kata beliau, wa hadhihi al-mas'alah kabiratun tawilah. Ini masalah besar dan panjang. Tatabayyanu laka idza tamaltaha fi alsinatin nas tara ma ya'rifu al-haqq wa yatruku al-amal bi li khawfi nafsi dunya aw jah aw mudarah li ahadin. Iya, kata beliau jelas untukmu kalau engkau perhatikan di lisan-lisan manusia, engkau melihat orang ada yang mengetahui al-haq, jelas. Tapi dia meninggalkan beramal, iya, bersama keilmuannya ini, itu karena adanya rasa takut untuk kehilangan dari, kekurangan dari dunia, atau kedudukan, iya. Atau hal yang lain yang berkaitan dengan pandangan manusia. Kata beliau, wataro man ya'mal bihi zahiran la batinan. Tapi engkau juga bisa melihat orang yang beramal secara zahir dari amalan-amalan tauhid, namun tidak pada hakikatnya secara batin. Iya. Kata beliau, fa idza sa'altahu amma ya'tiku biqalbihi. Tapi kalau engkau tanya apa yang mereka yakini dari hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu walakin 'alaika bi fahmi ayatain min kitabillah. Iya. Dan dia tidak akan tahu, akan tetapi wajib untukmu untuk memahami 2 ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, dari permasalahan tentang ini. Yang pertama kata beliau, ثم قال المصنف رحمه الله أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قولوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذين يتكلموا بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا حياة الدنيا على الآخرة فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مدارة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأعراض إلا المكره. Taib. Kata beliau, maka dari permasalahan ini pahami dari 2 ayat. Jika berkaitan dengan keyakinan hati. Ya. Kata beliau, yang pertama dari keduanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Iya. Ini sudah berlalu bersama kita. Ini ayat antara turun pada orang munafik atau seorang yang memang muslim tapi dhaif iman sehingga tidak bisa menahan keimanannya itu untuk mencela atau mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya. Kata beliau, kalau engkau mengetahui hal tersebut, mentahqiq bahwasanya sebagian dari sahabat yang disebut sahabat berarti itu turun pada mukmin ya. Iya. Kata beliau, sebagian dari sahabat itu alladzina ghazau ar-Rum, yang mereka ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau disebutkan di sini sahabat, iya. Yaitu sahabat yang
sabata suhbatuhu zahiran la batinan. Nah, itu diistilahkan. Bukan sahabat yang sabata suhbatuhu wa imanuhu zahiran wa batinan. Nah, ini sekedar nampak zahir saja, tidak pada batin. Sehingga disebutkan dia nampak tapi tidak bisa menghalangi dari keyakinannya untuk mengolok-olok Nabi SAW. Beda dengan sahabat yang memang dia mengimani Rasulullah secara zahir dan batin. Para sahabat yang masuk dalam definisi malakia Nabi SAW mu'minan bihi wa mata ala dhalik dan seterusnya. Kata beliau, kafaru bisababi kalimatin qaluha. Dia menjadi kufur, iya, setelah keimanannya hanya dengan sebab kalimat yang mereka ucapkan ala wajhil mazh wal la'ib. Kata beliau, kalau engkau sudah mentahqiq ini, mengetahuinya, maka tabayyana laka anna alladhi yatakallam bil kufur. Perhatikan, bahwasanya orang yang berbicara dengan kekufuran atau dia beramal dengan kekufuran. Iya, maksudnya lebih daripada ini. Lebih daripada ini, memang mencela Allah Subhanahu wa taala, jelas. Bukan karena bukan laib, tidak ada. Memang ingin mencela Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahan permainan untuknya sebagai celaan atau melakukan hal-hal yang menjadikannya dia kufur. Khaufan min naqsi malin, karena adanya rasa takut. Iya. Pada kekurangan harta, aujah, atau lengser dari kedudukannya, atau mudarah li ahadin, atau ada celaan-celaan. Iya. Dari orang lain untuk orang lain, kata beliau, a'zamu, ini justru lebih besar mimma yatakallam bi kalimatin yamzahu biha, daripada yang berbicara dengan melalui apa? Hanya sekedar ada permainan di situ, sekedar candaan dan seterusnya. Iya. Ini yang pertama kata beliau. Kemudian ayat yang kedua yang perlu dipahami adalah qaulu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Iya, seorang kufur pada Allah SWT setelah keimanannya, maka ini kufur kecuali orang yang dipaksa dan hatinya memang tenang dengan keimanannya. Walakin siapa yang mansyarra bil kufri sadara, memang hatinya menerima kekufuran itu, maka fa'alaihim ghadabullahi, fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata beliau, dzalika bi annahum, karena bi annahum istahabbul hayata dunya 'alal akhirah. Ini karena dunia. Kata beliau, maka ini falam ya'dirillahu min haula. Tidak ada yang Allah beri udzur dari mereka. Illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Ini ada pengecualian. Ya, berkaitan dengan apa? Seorang yang melakukan kekufuran tapi dilihat dari hatinya, dilihat. Iya. Kecuali orang yang memang dia akui, dia dipaksa dan hatinya tidak tergoyang sedikit pun untuk hal tersebut. Iya, makanya dikatakan walakin man syarra bil kufur, tapi kalau sudah ada cenderung ke sana memang, maka itu tidak ada lagi udzur. Iya. Tidak lagi udzur karena dunia dan seterusnya. Tapi ini tenang, tidak ada keraguan di situ. Ya. Kata beliau, wa amma ghairi hadza faqad kafara ba'da imanihi sawa'un fa'ala khaufan aw mudarah aw masyahhatan bi watanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi. Lihat. Supaya tidak karena kecintaan terhadap tempat keluarga atau kerabatnya atau harta selainnya. Au fa'alahu ala wajhil mazh, atau dia melakukannya dari sisi apa? Candaan, au li ghairi dzalik minal arad illa al-mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Kemudian beliau memberikan faedah dari dua ayat ini. Kata beliau, fal ayah tadullu ala hada min wajahain. Min jihatain. Baik, nah. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala musannif rahimahullah, al-ula qawluhu illa man ukriha falam yastathnillahu ta'ala illa al-makrah. Wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-kalami aw al-fi'li wa amma al-aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun 'alaiha. Iya. Kata beliau yang pertama, ayat menunjukkan dari dua sisi. Bahwasanya illa man ukriha, ucapan Allah illa man ukriha ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan dari apa yang terjadi dari ucapan atau perbuatan yang mengandung kekufuran, kecuali dia ini berkaitan dengan hatinya orang dipaksa. Wa ma'lumun anna al-insan la yukrah illa 'ala al-kalam aw fi'l. Dan seorang itu tidak dipaksa kecuali dengan dua saja. Apakah dengan dia disuruh berucap atau dia disuruh untuk berbuat. Cuma dua. Wa amma aqidatul qalb, berkaitan dengan hati, fala yukrah 'alaiha.
Iya, jadi kalau dia tumanina dengan kekufuran, sudah. Iya, hati itu tidak bisa dipaksa. Karena pemaksaan itu hanya dari perbuatan dan ucapan saja yang terlihat. Ada yang terlihat kadang, iya, kita cuma iya. Tapi apa? Hati menolak. Iya, hati menolak. Makanya dikatakan dalam hadis apa? Man ra'a minkum munkara, iya, falyughayyir biadi. Iya, fa illam tastati' fa biqalbi. Apa fa bilisani? Fa illam tastati' fa biqalbi. Ini kalau pengingkaran hati, kadang kita duduk di situ, iya, dia bilang, "Oh, berarti temannya ini sama ini." Ya kan? Kan ada. Pengingkaran hati ada, tapi ada sebab lain yang mendorong dia untuk di situ. Naam. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حدود الدنيا فآثره على الدين والله أعلم. Iya. Kemudian yang kedua, dari sisi yang kedua bahwasanya kekufurannya, kata beliau dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya al akhirah, itu Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan bahwasanya kekufuran ini, begitu pula adab yang mereka ditimpakan padanya itu bukan karena keyakinan pertama, atau dengan sebab kejahilan, atau adanya kebencian terhadap agama. Kalau ini jelas. Ya kan? Tapi apa? Au mahabbatul kufur, atau kecintaan pada kekufuran sehingga dia berucap, berbuat, enggak. Ya? Tapi inna masabuhu lahu fi dzalika haddun min khududid dunya. Iya, maka ini diterangkan dari tadi banyak azar ya. Sawaun fi'li khaufan mudarum mahasbi watani wa ahli wa syirat au mali. Ini semua berkaitan dengan apa? Dunia. Iya, berkaitan dengan dunia. Kata beliau, inna masabuhu anna lahu fi dzalika haddun min hududid dunya fa asarahu 'ala din, maka memberi pengaruh pada agamanya. Memberi pengaruh pada agamanya. Baik, kata beliau wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang terakhir, ini bentuk penegasan saja ya, bahwasanya bagaimana hakikat dari tauhid itu. Iya, sehubung dengan yang sebelumnya, kenapa seorang itu kadang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia kufur. Iya, atau dia yakini ini bukan kekufuran, hakikatnya adalah kekufuran. Nah, itu semua dari pelajaran-pelajaran. Iya, bagaimana orang-orang musyrik ini hakikatnya jahil. Iya, dari sisi kejahilannya juga diikuti oleh hawa nafsunya untuk tidak mau belajar. Iya, ketergantungan dengan apa yang mereka yakini dari apa yang dapatkan dari pendahulu-pendahulunya dan seterusnya. Ini mengajarkan kita untuk belajar. Iya, mengajarkan kita belajar. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Iya, amroni fit tarkibi muttafiqoni. Kejahilan itu suatu penyakit yang membunuh. Iya, jadi kalau biarkan, dan obatnya itu dua perkara. Iya, pada susunan yang semua sepakat, yaitu nasu minal Qur'ani aw min sunnati. Iya, nas dari Al-Quran dan Sunnah, itu obatnya. Ya kan? Kemudian apa setelahnya? Nasu minal Qur'ani aw sunnatin. Ada yang hafal? Subhanallah. Di situ disebutkan dan diambil, yang mengajarkan itu adalah alimur rabbani. Iya. Dan diambil itu dari ilmu tersebut, itu dari alim ar-rabbani. Artinya belajar duduk di orang-orang yang memang mengerti, memahami dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya menerangkan dari agama dari sisi hawa nafsu, atau dari sisi untuk membela dari apa yang mereka yakini. Iya, atau bentuk ta'assub pada suatu pemikiran atau kelompok sehingga dia berbicara tentang agama tidak di atas ilmu, tidak di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini pelajaran untuk kita. Ya. Jadi segala sesuatu dari kerusakan-kerusakan itu muncul dari kejahilan. Iya. Apakah dia jahil secara asal atau jahil karena dia belajar tidak benar. Iya. Atau belajar bukan pada tempatnya, bukan pada orang yang memang mau mengajarkan ilmu agama, mau menolong agama dengan benar. Iya. Tapi belajar pada orang yang mau menolong
keyakinannya atau ada hal dari dunia dan seterusnya, itu iya, dari sisi niatnya saya sudah salah, ya, maka terpengaruh pada apa yang mereka ajarkan dan seterusnya. Baik, insyaallah nanti setelah ini alhamdulillah selesai kita. Iya. Dan setelah ini kita masuk di kitab yang lain, ya. Di syarah dari Kitab Wasitiyah, insyaallah taala di hari Senin. Sekali cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.